Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, khususnya Pak Irwan dan semua tim musik yang nunggunya lama 45 menit. Minta maaf betul-betul. Oh, tak dimaafkan. Bisa saya minta maaf 3 kali ngomong bro. Maafkan saya, dimaafkan ya? Terima kasih, habis ini dapat tahu ke diri saya. Baik, sebentar. Saya ke Facebook saya ini, maaf yang mengikuti di rumah juga sudah tadi sama di mobil banyak yang telepon, jadi nggak ini, jadi nggak jadi, saya bilang tapi masih di jalan ya. Jadi akhirnya 45 menit ada sudah keluar dulu. Aduh saya terpaksa juga karena segala macam, nggak apa-apa sudah. Baik, terima kasih ya pemusik. Sudah berapa lagu habis? Stoknya habis nggak stok lagunya? Ya, terima kasih untuk Pak Andre. Ternyata nggak orang Kediri asli loh. Beri dong Pak Andre. Pak Andre sama Johannes orang Kediri. Muhammad Taufik mana? Wah itu dia. Ini anak saya, namanya masih tetap saya nggak ganti, Muhammad Taufik. Nanti bisa kenalan dengan dia. Baik, kita siap untuk belajar. Suaranya di Zoom, Instagram, Facebook, oke? Tolong, please. Operator saya ada 2, satu besar, satu kecil. Kayak ini cucu saya. Karena percaya nggak, saya ini sudah dipanggil Mbah Buyut oleh 5 cicit. Heran bukan? Cicit pertama lahir itu 5 Juli 2022. Pagi-pagi saya masih merempet gitu, istrinya bilang ada VIP. Begitu saya buka, Oma, Shalom lahir. Saya kaget. Kalau saya dipanggil Opa, dia punya anak Shalom. Itu cicit tuh namanya. Nanti nggak maksudnya. Nah yang pertama, aku sekarang sudah ada 5. Baik, kita mau belajar. Ada 3 sesi yang saya dapat kepercayaan dari Pak Irwan dan tim. Sesi ini saya beri nama, beri judul Siapa dan Apa Hamba Tuhan Itu. Apa judulnya? Siapa dan Apa Hamba Tuhan Itu. Mengapa kita perlu betul-betul mengetahui siapa dan apa hamba Tuhan itu. Nah, saya punya pengalaman saya nggak akan lupa. Tahun 75-76, dari 9 November 75 sampai 26 April 76, jadi berapa bulan itu ya? Itu saya berlima ada di pedalaman Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sekarang masuk Kabupaten Kutai Barat. Nah, belum ada sepeda. Nah, ingat tahun itu nggak ada sepeda, juga ada listrik. Kemana-mana kami jalan kaki atau naik ketinting. Ada orang Kalimantan naik ketinting atau kelotok, perahu kecil, terus masuk sungai-sungai kecil anak Sungai Mahakam. Sampai di satu kampung namanya Mencimai. Ini Dayak Benua. Kamu sudah berjalan berapa jam itu panas. Begitu masuk di rumah gembala, dan semua rumah mereka panggung papan, nggak ada rumah batu, nggak ada rumah semen zaman itu. Begitu kami berlima masuk, naik dulu ya, terus duduk sambil kipas-kipas. Serentak mata kami berlima melihat ada kulkas di ruang tamu. Waduh, kami sudah berbunga-bunga karena sudah hampir 4 bulan nggak minum es, ya, karena nggak ada listrik. Nah, karena kami lupa karena saking panasnya dan pengennya es, rupanya si gembala tahu kami memperhatikan kulkas itu. Tanpa banyak ngomong, dibuka kulkas itu. Maaf, jadi lemari pakaian. Karena nggak ada listrik. Saudara, begitu dibuka kami semua tertawa. Ya ngapain ngarepin es kok nggak ada listrik? Nah, karena kami ekspresinya langsung, lalu kembali ini cerita. Ada orang sangat baik dengan kami, pengusaha di Samarinda. Nah, untuk sampai kampung itu begini perjalanan. Dari Samarinda kami naik namanya taksi air. Ya,
Masih ingat ya istilah milir dan mudik? Kalau naik dari Sungai dari Samarinda ke atas itu namanya mudik. Nah, mudik itu melawan arus, itu bisa sampai 60% lebih lambat daripada milir. Bisa bayangkan ya, kalau milir itu artinya ikuti arus ke laut. Nah, dari Samarinda pelabuhan itu kami kota pertama di daerah Tonyoi itu namanya Melak. Nah, dari Samarinda sampai Melak itu hampir 20 jam. Saudara. Nah, dari situ semua keperluan penduduk itu dipikul jalan kaki karena nggak ada kendaraan. Nggak bisa bayangkan. Pengusaha ini sayangnya pada gembala itu dibikini kulkas. Si pengirim tanpa mikir kalau nggak ada listrik. Dari Melak turun dipikul, harus lewat dulu ibu kota besar namanya Barong Tongkok. Dari Barong Tongkok itu masuk ke kampung jalan kecil, itu yang mikul tinggal 2 orang, nggak bisa lebih banyak, baru sampai ke situ. Bayangkan. Nah, pendeta itu cerita, ya kami terima walaupun nggak ada listrik, karena ngirim balik juga bagaimana, bisa bayangkan. Kalau kau mau dijual, siapa yang mau beli? Semuanya nggak punya listrik. Masuk akal nggak cerita ini? Nah, dari situ saya menemukan sebuah fakta. Walaupun kita bisa menyebut diri hamba Tuhan, tapi kalau nggak tahu hamba tentu siapa dan apa, bisa nggak kita jadi salah fungsi, kulkas jadi lemari pakaian? Ngerti nggak ilustrasi ini? Luar biasa. Maka itu kalau saya ke pedalaman saya punya banyak cerita-cerita yang sangat berhubungan dengan Alkitab. Izinkan saya mengatakan fakta ini. Mari semuanya kita jujur pada diri sendiri. Hampir 2 jam perjalanan kami dari Surabaya tadi, sepanjang jalan yang kami ceritakan hanya tentang keadaan gereja akhir-akhir. Boleh nggak saya katakan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kepala gereja yang akan kembali melihat, memberi penilaian kepada gereja yang diberi tugas lebih dari 22.000 tahun yang lalu, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Masih ingat pesannya? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, ajarkan mereka seperti yang sudah aku ajarkan. Masih ingat nggak perintahnya? Nah, yang memberi perintah akan kembali untuk ngecek apakah yang dia perintahkan sudah dilaksanakan oleh yang menerima perintah. Nah, saya tanya, kita mari jujur, secara umum, ini nggak bicara masalah pribadi. Secara umum, apakah gereja sudah mengerjakan sekian puluh persen saja dari yang dia perintahkan? Jawabannya belum. Dari satu kalimat ini, pergilah kamu, tapi yang kita lakukan, datanglah kamu. Lu ya atau tidak? Hadirilah KKR penginjilan. Apa itu kata hadirilah? Nggak teko merene. Padahal perintahnya pergilah kamu. Ini masalah, salah satu masalah yang paling besar. Ayo kita merubah konsep. Oktober 94, saya nggak akan lupa kejadian yang membuat saya berubah total. Waktu itu saya bersama sekian ratus hamba-hamba Tuhan pedesaan. Kami diundang untuk hadir ke sekolah kitab Tawangmangu. Ada yang tahu pasti ya? Pembicaranya Brother Andrew dari Belanda. Dan salah satu yang saya nempel sampai hari ini, Brother Andrew mengatakan begini kepada semua kami hamba-hamba Tuhan. Model kita sekarang itu 2000, itu tahun 94. Begini cara kita melakukan perintah, pergi
pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Kita bawa jaring untuk nangkap ikan, dan kita pergi ke pinggir pantai dengan bawa alat musik. Lalu jaring itu kita pasang seperti net bola voli. Coba bayangkan, ya. Nah, terus kita main musik di pinggir pantai sambil nyanyi, ikan datanglah, ikan lompatlah. Saya nggak akan lupa Brother Andrew dengan cara yang luar biasa menyadarkan kami. Pertama kami tertawa seperti saudara tertawa, tapi ketika dijelaskan betapa bodohnya gereja, yang harusnya jaring itu kita masukkan ke air untuk nangkap ikan, tapi kita jadikan net bola voli, suruh ikannya lompat, kita main musik. Setuju? Tahun 99, saya nggak akan lupa, 30 Januari, 2 hari sebelumnya Indonesia mengalami kegoncangan yang besar. Presiden Habibie gagal mempertahankan Timor Timur, dan hari itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Waktu itu kami dalam perjalanan dari Nabire ke Ambon pakai kapal Umsini. Istri saya turun Manokwari, kami lanjut. Terjadi kerusuhan besar pas Lebaran 1959. Wah, waktu kami turun dari kapal, hampir kami nggak bisa turun. Masih ingat pasukan merah, pasukan putih. Saya pikir mati, karena dari atas kapal kami melihat mereka. Dengan pertolongan Tuhan kami bisa turun, tapi tujuannya berubah. Harusnya kami ke satu kampung, tapi tertutup karena perang itu. Lalu kami dengan terpaksa naik ke air Salobar, ke arah lain dari kota Ambon. Kami ditampung oleh seorang hamba Tuhan, satu keluarga Paul tapi Latu. Sekarang mereka sedang ada di Bali. Dalam keadaan nggak tahu ini mesti ngapain. Ngeri perangnya itu. Begitu kami masuk ke ruang tamu, mata saya tertuju pada sebuah lukisan yang saya belum pernah lihat. Saya terpaku di depan lukisan itu, dan tim kami yang lain bingung kenapa. Lukisannya menggambarkan begini, dia dapat dari Amerika, nggak tahu siapa yang melukis. Di sebuah pantai yang kelihatan cantik dan indah, ada panggung orang main musik. Kelihatan meriah sekali, saudara, suasananya. Tapi nggak jauh dari pantai itu, dilukiskan oleh pelukis, ada kapal yang baru karam, dan dalam lukisan itu pecahan-pecahan kain kapal itu masih berantakan di laut. Dan tidak sedikit ini yang buat saya bertobat betul. Dilukiskan oleh pelukisnya itu, sekian ratus penumpang kapal itu berusaha menyelamatkan diri. Ada yang cuma kelihatan tangannya, ada yang bergantungan di kayu pecahan kapal. Tapi di pantai gereja sibuk puji-pujian. Bisa bayangkan? Jahat nggak kita? Jahat nggak kita? Sangat jahat. Kita nyanyi sendiri. Setelah kami berhasil sampai ke satu kampung namanya Wai, karena tujuan kami ke situ. Puji Tuhan, Tuhan berkati pelayanan kami. Lalu kami balik ke Nabi. 3 bulan kemudian kami mendengar kabar air Salobar itu kampung Kristen dibakar habis. Untung gak ada korban karena mereka sedang mengungsi itu. Akhirnya saya cari di mana sahabat saya Paul Kapilatu ini. Ternyata mereka bisa selamat. Menuju ke satu pulau. Saya nggak bisa hubungi
Tapi setelah mereka sampai Bali baru bisa hubungi. Saudara, pertanyaan saya pertama, Paul, lukisan itu bagaimana? Karena saya masih kesengsem, orang Jawa bilang. Hancur bersama rumah kami kebakar. Kami nggak sempat menyelamatkan apa-apa. Kami hanya keluar dengan pakaian di badan saja. Kira-kira mendengar dua ilustrasi ini antara kulkas dengan lukisan itu, setuju nggak kalau kita berkata gereja sekarang hanya sibuk seperti dunia hiburan? Betul? Kita lupa yang di luar sana berteriak minta tolong. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tadi itu nggak tahu fungsi, tugas, dan manfaat gereja itu apa. Maka itu di sesi ini kita akan belajar siapa dan apa hamba Tuhan itu. Mari kita lihat ayat yang pertama, Yesaya pasal 61. Ada ayatnya ya. Mulai ayat yang pertama, Yesaya 61. Mulai ayat yang pertama. Ini hamba Tuhan. Judulnya apa di Alkitab saudara? Ada judulnya? Kabar selamat kepada Sion. Kabar selamat kepada Sion. Ya. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Saudara, ini penting. Maaf, berapa banyak tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, ketika pemerintah melalui Kementerian Agama, dulu Departemen Agama, itu memberikan peraturan bahwa yang namanya pengkhotbah termasuk dai, ya, ustadz, itu harus minimal punya gelar S1. Ada yang ingat gak? Itu tahun berapa? Nah, saya masih ingat gejolaknya gereja, khususnya Pentakosta Karismatik. Akhirnya, maaf, tidak salah. Tapi kalau motivasinya mencari gelar itu hanya untuk prestise, untuk rasa gagah-gagah, aku punya sarjana teologi, maaf, itu jadi salah. Catat firman ini. Identitas pertama sebagai hamba Tuhan harusnya roh Yahweh Tuhan yang ada pada kita. Oh, amin. Amin. Ini penting. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Alasannya, nah perhatikan cara baca. Oleh karena. Kalau ada kalimat oleh karena, itu artinya apa? Ayo dong. Oleh karena. Apa? Arti kata oleh karena itu? Sebabnya, akibatnya, tujuannya. Mengapa roh yang maha kudus ada pada kita? Tujuannya, Yahweh telah mengurapi aku. Oke, saya putus dulu karena saya terlambat banyak, sehingga waktunya nanti jam 5 sore saya harus naik kereta ke Jogja. Saudara dengar, masih ingat kisah Yusuf? Bisa tanya, ingat? Ya. Oke. Begitu Firaun menemukan orang hebat, jenius anak muda ini. Oke lah, kita buka aja. Kejadian 41 ayat 36. Firaun mengatakan kalimat ini, padahal Firaun gak pernah ketemu Yesaya. Sebab zaman Firaun ke Yesaya itu beda jauh. Lihat. Oh, saya salah. 37, 39. Yang Yusuf bertemu Firaun pertama kali bertemu 1 banding 6 berapa? Selanjutnya coba ayat 39. 3 berapa? 38. Oke, terima kasih. Nah, oh. Ya, betul, terima kasih. Lihat, ini Firaun yang ngomong. Raja penyembah berhala, betul tidak? Tapi bisa mengakui. Lalu berkata,
Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Baca, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Firaun mengaku. Nanti baca yang belum tahu kisahnya, tapi saya percaya bahwa Bapak sudah tahu. Sekian ratus ahli nujum, sekian ratus ahli perbintangan, sihir semua dimintain pendapat, mimpi itu nggak ada satu. Akhirnya Yusuf tampil. Ternyata begitu dikatakan Nebukadnezar untuk Daniel. Nah, saya lupa Daniel berapa, tolong bantu. Jadi ketika Nebukadnezar melihat Daniel bisa mengartikan arti mimpi, kisah berikutnya tulisan di dinding bisa membaca dan mengerti, maka ada kalimat yang sama yang keluar. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang seperti ini yang ada roh dewa? Kalau Nebukadnezar pakai roh dewa, nggak peduli lah mau disebut roh apa, pokoknya Roh Kudus. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Yang penting dua tokoh ini diucapkan yang sama. Kembali ke Yesaya 61. Jadi siapakah hamba Tuhan itu? Maka jawabannya adalah seorang manusia mantan bajingan. Enggak ada yang namanya kalau kita ini mantan bajingan. Jangan lupa loh, jangan lupa. Setuju saya ngomong ini? Kalau saudara tersinggung, berarti seorang paling sombong di dunia. Ya betul enggak? Kita ini mantan bajingan loh saudara. Siapa hamba Tuhan itu? Yaitu kita mantan penjahat, mantan bajingan yang diselamatkan, lalu diberi roh yang luar biasa. Tujuannya untuk mengurapi kita. Setelah diurapi, baca, diutus. Dari sini bahasa Arab muncul Rasul. Rasul itu bahasa Arab, utusan. Kita diutus. Jadi siapa hamba Tuhan itu? Adalah mantan penjahat, mantan bajingan yang diberi otoritas. Dan apa hamba Tuhan itu? Utusan, pembawa berita baik. Tugasnya satu, untuk menyampaikan kabar. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Sampai ingat ketika TVRI mulai masuk ke desa-desa. Masih ingat setiap jam 21 WIB acara apa zaman itu? Dunia dalam berita. Tapi jadi plesetan, dunia dalam derita. Masih nggak ada istilah itu zaman itu. Oh, di TV beda ngomong. Benar nggak? Dunia dalam derita. Nah, karena dunia sampai hari ini sedang dalam derita, betul? Loh, sampai hari ini salah, makin menderita dunia. Lu betul tidak? Nah, justru di dalam penderitaan dunia seperti ini, hamba Tuhan muncul. Amin. Jadi apa? Lu betul tidak? Cepat jawab, saudara. Ya, karena saya pertama kali berjumpa dengan saudara-saudara rekan-rekan hamba Tuhan hebat ini. Jadi saya ini kalau khotbah ngajar selalu ada interaksi. Saya nggak mau ngomong sendiri, selalu ada yang tanya jawab. Jadi siapa hamba Tuhan? Jawabannya adalah mantan bajingan yang diselamatkan dan diberi otoritas. Enggak, amin. Mangan rek. Aku sudah tahu dipangan hokong. Diberi otoritas dan diberi sesuatu tugas, diutus untuk pergi satu, menyampaikan kabar baik kepada siapa? Tolong jawab. Masa seperti ini, hari-hari begini,
mudah atau susah cari orang sengsara? Sangat mudah. Saumbyo. Orang Kediri bilang sangat mudah. Saya ini punya kebiasaan, walaupun ada yang melawan. Ya seperti tadi, saya duduk di belakang, saya nggak ke depan. Sejak berapa tahun terakhir ini, kalau kita di mobil, terus di pertigaan, perempatan jalan nggak ada lampu, ada Pak Oga itu istilahnya. Saya selalu kasih uang mereka. Karena kasihan mereka, nggak ada mereka pun kita kerepotan. Nah tolong biasakan di dekat tempat suara sopir, sediakan selalu biasa. Dan maaf, bukan sama sombong. Kalau saya ketemu mereka, paling dikit uang saya keluarkan itu yang warna biru, Iro 50.000 itu paling. Kalau di dompet saya nggak ada 50.000 yang kecil, yang merah, saya kasih yang merah. Wih, berapa kali saya melihat terima kasih mereka. So panas-panas, nggak digaji. Banyak orang sengsara di sekitar. Kedua, dan merawat orang-orang yang remuk hati. 11 tahun terakhir, pelayanan saya lebih banyak melibatkan banyak psikolog-psikolog. Kenapa? Sebab zaman ini sudah orang stres banyak sekali. Orang susah tidur karena dengar suara-suara, betul? Orang ingin bunuh diri. Ini kerjaan setan. Rawat mereka, karena hancur jiwanya, diceraikan, ditolak, diusir. Banyak nggak orang-orang seperti itu di sekitarnya? Ini nomor 3, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, saya percaya kalau kita membaca ini pasti langsung, oh puji Tuhan, saya punya pelayanan di penjara, bagus. Tapi percayakah saudara, banyak orang yang bebas dari penjara, tidak di penjara, tapi jiwanya sedang di penjara. Ketakutan. Saudara, zaman seperti ini lebih banyak orang kaya atau orang pas-pasan yang sering ketakutan menghadapi masa depan. Ini masalah, tolong mereka. Ini cuma intermezzo, tapi ini Pak, menurut saudara, yang takut miskin itu orang kaya atau orang miskin? Lu suaminya takut miskin, betul enggak? Jadi yang takut miskin itu justru orang kaya. Salah satu diskusi kami di mobil tadi, kami berenam, salah satu pertanyaan, mau tanya, kalau Tuhan Yesus pernah berkata, berikan semua kekayaanmu pada orang miskin, itu ilustrasi atau hurufiah? Saya bilang dua-dua. Hurufiah, gak usah takut. Zaman sekarang ini, kalau Tuhan minta semua harta kasih. Sebab apa? Sekarang ini online zamannya. Orang bisnis tinggal tidur, uangnya masuk sendiri kok. Ya kok gak amin? Ya wis, kenapa harus takut? Ini konsepnya. Jadi orang-orang yang suruh kita beritakan pembebasan sebagai orang tawanan, nggak cuma yang di dalam penjara. Siapa ngikuti berita, angka bunuh diri melonjaknya cepat sekali. Betul atau salah? Berarti mereka sedang ditawan. Orang bebas, nggak ada di penjara, tapi ditawan dengan narkoba, ditawan dengan kebencian, betul atau tidak? Dipenjara dengan susah tidur. Maka itu saya punya istilah, anak-anak saya, saudara-saudara saya selalu berkata, siapa dan apa hamba Tuhan? Saya selalu mengajarkan, siap buka 5 hal. 1, buka mata. Untuk apa? Tola-toleh. Bukan cari duit kececer. Tola-toleh. Lihat yang susah siapa, yang nangis siapa.
Nomor 2, buka telinga untuk mendengar tangisan orang. Nomor 3, buka hati untuk menerima mereka. Setuju? Karena mata buka, telinga buka, hati nutup. Berdua, nggak bisa buat apa-apa. Setelah buka hati, buka dompet. Nah ini pasti kau masih ngambil, model dompet. Telat kamu. Setelah buka dompet, kalau kita mampu buka rumah untuk nampung mereka. Itulah hamba Tuhan yang dibutuhkan dunia hari-hari seperti ini. Berikut dan kepada berita kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, zaman sekarang ini setan itu memperluas penjara di mana-mana. Bukan secara fisik loh, itu urusan pemerintah kalau fisik. Betul enggak? Saudara, siapa yang sempat sesok? Lihat berapa bulan ini, banyak enggak pembunuhan mutilasi? Banyak. Bahkan suami ke istri dan macam-macam. Pernah nggak saudara batin? Saya tuh batin ini sudah. Kalau kamu benci ya sudah, bunuh. Betul? Boleh nggak berpikir seperti itu? Boleh. Ada apa sampai kamu motong-motong orang itu sudah mati? Berarti ada setan. Inilah orang-orang yang terkurung dalam penjara dendam, penjara kebencian. Aduh, nggak habis-habis ini kalau ngomong seperti itu. Hanya 2. Kata untuk artinya apa? Kata untuk, kata pertama untuk di ayat 2 itu apa artinya? Tujuannya. Jadi kalau kita ditanya siapa dan apa hamba Tuhan, salah satu jawabannya dari Yesaya 61. Untuk baca memberitakan tahun rahmat Yahweh, dari pembalasan Tuhan kita untuk setan, untuk menghibur semua orang berkabung. Selanjutnya saudara baca seri ayat 34. Mari kita buka Lukas 14. Mulai ayat yang ke-19. Lukas 14. Oh, kecepatan saya. Coba ayat 17-nya. Oh, 16. Maaf ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan apa? Perjamuan. Pesta besar. Makan. Dan mengundang banyak orang. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, yang punya pesta ngapain? Menyuruh karyawan, pelayan, mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab sesuatu sudah siap. Nah, ternyata ini istilah kita pesta berdiri, standing party. Hanya toh sekarang? Banyak. Supaya nggak ribet dan menghemat. Nah, maka itu banyak orang-orang yang punya acara mantu, kita diundang, datang, tapi nggak ikut makan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Pokoknya memberi pernyataan, aku datang untuk anakmu, aku datang. Nah ternyata begini, zaman itu sudah ada. Terus sebab satu sudah siap. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, maaf, aku telah memberi ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Jadi cuma datang tapi nggak makan. Terus ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang kedua ayat 20. Ayo. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Kalau kita punya pesta, untung nggak punya tamu kayak begini. Jawaban, untung tidak. Untung kok tidak, Pak. Makanannya kan irit.
Lihat ayat 21, ini membuat saya bertobat. Maka kembalilah hamba itu. Boleh dikatakan hamba itu adalah kita semua. Ditanya dia tuh dapat tugas dari raja segala raja yang punya pesta besar. Maka kembalilah kita hamba-hamba ini dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah, ini membuat saya berminggu-minggu merenung. Saya baca semua terjemahan, nggak sekedar marah, tapi murka. Aneh. Lo tahu nggak bedanya marah dan murka? Lo saya tanya, mana yang lebih ganas? Saya tanya, harus murka. Lo rasa aneh nggak? Itu berminggu-minggu saya cari jawabannya. Kok murka ini kenapa? Kira-kira kalau kita jadi tamunya dan diundang nggak mau makan, terus dimurkai oleh punya pesta, tersinggung kan? Lu tersinggung kan? Ya tersinggung, itu kan aku. Kok murka? Ternyata ada kalimat yang tidak tepat. Kata murka itu justru menunjukkan kasih yang besar. Aku siapkan yang terbaik untuk kamu. Kenapa kamu nggak mau? Hebat ya raja itu. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, baca. Nah, salah. Tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, membacakan Alkitab untuk jemaat, intonasi itu penting. Setuju? Jadi kita harus cocokkan dengan suasana saat itu. Kalau tadi saudara baca seperti itu, intonasinya murka enggak? Enggak. Maka itu penting. Betul itu. Iya. Dan berkata kepada mereka, pergilah dengan segera. Saudara perhatikan. Kemana satu? Segala jalan. Kedua, lorong kota. Ketiga, dan kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Mari kita lihat 4 kelompok orang ini. Saya tanya jujur, banyak nggak ada di sekitar kita? Apalagi yang bukan lumpuh, buta, cacat secara jasmani, tapi secara rohani lebih banyak lagi. Dukung kami. Amin. Saya uraikan cepat. Orang miskin. Wajar kalau semua orang berkata orang miskin yang gak punya duit. Salah. Buktikan. Ada nggak orang kaya duit tapi miskin ngantuk? Berarti apa cepetan? Apa artinya? Kaya duit tapi miskin ngantuk. Nggak bisa tidur. Betul? Ada orang kaya secara materi, mobilnya banyak, rumahnya besar-besar, tapi lumpuh. Bukan lumpuh jasmani, hidupnya nggak bisa kemana-mana, terbelenggu dan terjerat dengan semua fasilitas yang dia punya. Ada orang seperti itu. Jadi miskin, cacat, itu nggak harus fisik. Orang pelit itu orang cacat. Betul? Roh Kudus itu ngajar saya luar biasa. Arti kata memberi itu kata lainnya apa? Bukan, mengasihi. Ada yang lebih fatal. Memberi itu sesuatu begini. Membuang. Betul? Lu lihat atau tidak? Ya. Membuang. Maaf ya, saya harus ngomong. Orang pelit itu makan banyak tapi nggak pernah berak. Lo kok nggak amin? Lo boleh nggak saya berkata seperti itu? Karena nggak pernah buang. Lo iya atau tidak? Nah, hebatnya Roh Kudus ngajar saya seperti itu. Ada orang 4
hari nggak BAB, terus ke dokter loh saudara. Padahal pencernaannya nggak baik itu. Nah, jadi banyak orang-orang cacat dalam hidup ini yang kita temukan. Temukan kata-kata yang lain atau fakta yang lain. Buta. Banyak nggak zaman sekarang suami lupa istrinya siapa? Loh, saya tanya kok. Itu kan buta namanya. Lupa rumahnya masuk rumah sebelah. Gimana? Lupa. Ngerti? Jadi ini Tuhan Yesus itu luar biasa berkata, orang lupa. Oke, semua teman. Lihat ayat 22. Kemudian siapa? Sudah tahu saya hamba itu maksudnya kita saya. Ya. Kemudian kita kembali melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah kami laksanakan. Baca. Sekalipun demikian, ya masih ada tempat. Kalau saya pun bayangkan begini, ini yang punya pesta sugih kayak apa? Sudah cari orang-orang miskin, buta, cacat, lumpuh, di lorong-lorong, di jalan-jalan, di pengkolan, di mana saja. Kok masih ada tempat? Orang kaya nggak ini kira-kira? Sangat kaya. Ya Tuhan kita kok. Pestanya ada di seluruh dunia. Lalu kedua, bayangkan berapa besarnya tempat pesta itu. Sudah mengundang orang segitu banyak, kok masih ada tempat? Ayat 23, saya bertobat. Kira-kira tahun 76, ya 76, saya ingat setelah saya pulang dari Kalimantan. Ayat ini menghancurkan konsep saya pelayan. Lalu kata Tuhan itu kepada siapa? Kita. Ingat apa dan siapa hamba Tuhan? Apa perintahnya? Pergilah ke semua jalan, ke semua lintasan. Ini yang buat saya kaget. Loh, paksa. Sudah murka pakai maksa. Aneh toh. Tapi itu hati Bapak kita disuruh. Paksa. Orang-orangnya di situ, pokoknya orang lah. Siapa saja kita temui. Karena paksalah yang ada di situ masuk. Karena sejak tahun 76 itu konsep saya pelayanan berubah gara-gara itu. Maaf para rekan gembala pendeta, kalau ini diterjemahkan khotbah pendeta zaman sekarang, gedung gereja korresponden, salah. Rumah Tuhan itu bukan gedung gereja, dan gedung gereja bukan rumah Tuhan. Kalau masih ada rekan-rekan saya menganggap gedung gereja rumah Tuhan, kita ini kejam, sadis, dan biadab. Loh, nah bayangkan kalau kebaktian selesai, terus kalau besok tengok-tengok, tunggu minggu depan ketemu kita lagi. Jawaban. Loh, iya atau tidak? Terus toleng ini kita minggu depan datang lagi. Karena rumahnya di situ. Tidak. Siapa rumah Tuhan? Ibrani 13 ayat 2. Ini loh, apa dan siapa hamba Tuhan itu. Jangan siapa? Nah, puji Tuhan, ini cara baca. Janganlah kita lupa memberi apa? Tumpangan kepada orang. Apa kata lain memberi tumpangan? Bantuan bukan? Ngunutan, tempat tinggal. Ini tadi yang kelima, buka apa? Rumah. Ayo suruh masuk. Rumahku harus penuh, kata raja segala raja. Janganlah saudara dan saya lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang, saya nggak usah baca selanjutnya. Dan ada beberapa kali perintah seperti ini di dalam perjanjian baru. Memang nggak banyak, tapi ada toh. Paulus pernah bicara juga, Petrus pernah bicara juga. Jadi rumahku harus penuh, itu bukan gedung gereja. Ada dua jenis rumah dalam hidup kita.
Yang tes. Apa itu? Oh, baterai. Ya. Ada dua jenis rumah yang kita akan temukan. Yang pertama gedung rumah jasmani. Yang kedua itu rumah hati. Kalau rumah saudara tipe 21, jangan nampung orang 15. Turunin ngadep. Betul? Tapi rumah hati ada batasnya. Yakin? Di rumah hati kita bisa nampung 2 juta orang. Loh sama? Bisa. Rumah ini harus penuh. Penginjilan termuda di zaman gila seperti ini bukan bicara agama, bukan bicara puasa, doa, persembahan, tidak. Penginjilan paling mudah di zaman seperti ini, terimalah semua orang. Oh, amin. Menerima orang itu kesempatan. Lihat dikejakan Pak Pendeta Erwan. Wan yang terakhir kirim ke Papi video orang satu kampung makan di sini. Bukan di mana itu? Di mana itu? Oh, di resto. Saya dikirimi video ikut menangis. Orang-orang itu nggak pernah tahu rasa makan enak. Bahkan ketika mereka diajak masuk ke resto itu bingung-bingung, rasa nggak layak. Itu rumahku harus penuh. Secara psikologis, orang akan sembuh dari penyakit jenis apa saja, baik penyakit psikis, penyakit fisik, kalau orang itu kita terima apa adanya. Nah, amin. Terima orang itu apa adanya, bukan ada apanya. Beda lagi. Saudara, ini hamba Tuhan yang tugasnya memberi hiburan, menyembuhkan, merawat, memberitakan berita baik, menyatakan kasih Tuhan, pengampunannya, ajak mereka makan baik jasmani, rohani, dan jiwani. Ajak. Itu hamba Tuhan. Saya harus akhiri sesi ini, karena ada 2 sesi lagi. Ayat terakhir untuk sesi ini. Kita lihat Yesaya 49. Yesaya 49. Di dalam Yesaya 49 di layar tidak ada, tapi di Alkitab saudara coba lihat. Ada 2 judul. Satu judul besar di paling atas. Baca. Pasal berapa sampai pasal berapa dan judulnya apa cepetan? 49 sampai 55 hamba Tuhan. Nah, Yesaya 49 sampai pasal 55 itu tentang hamba Tuhan. Memang secara nubuatan langsung itu nubuatan buat Tuhan kita Yesus. Tapi setelah dia naik ke surga, kita ini apanya? Loh, kita ini apanya? Hamba. Maka kita ada di situ. Nah, di pasal 53 kitab Yesaya itu pasal yang terbesar dari seluruh Alkitab. Karena di pasal 53 kitab Yesaya itu hancurnya hidup Yesus secara fisik dan mental. Tidak ada pasal lain yang menulis penderitaan Yesus sengeri dan sekejam yang ditulis Yesaya 53. Lalu judul kecil perikop pertama apa? Nah, hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Nah, itu dibagi dari 49 sampai 55 itu 6 pasal, dibagi kecil-kecil lagi per perikop. Dan perikop ini luar biasa. Yesaya adalah satu-satunya nabi yang menubuatkan Tuhan Yesus lengkap dari sejak Roh Kudus menghamili Maria sampai Yesus lahir, pelayanan, ditangkap, diadili, disiksa, mati, turun ke dunia, orang mati, bangkit, naik ke surga, sampai Yesus datang. Keren sekali. Maka itu diantara kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil,
Maka kitab Yesaya paling sering saya khotbahkan karena ini luar biasa. Tidak ada siapapun di antara saudara-saudara kita yang Tuhan pilih untuk menulis di Perjanjian Lama tentang Yesus selain Yesaya lengkap. Waktunya ini yang hebat. Kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus datang. 8 abad. Ternyata surga sudah memberi pakem. Tahu kata pakem? Memberi aturan, memberikan konsep, memberikan jalur bahwa begini yang harus dikerjakan oleh hamba Tuhan. Nah itu kita nggak bisa keluar dari konsep kitab Yesaya. Kalau saudara dan saya sadar dan mengakui bahwa kita ini hamba Tuhan, jangan lupakan kitab Yesaya. Ayat 6. Karena waktu saya percepat. 800 tahun sebelum dia datang, surga sudah memberi, saya pakai istilah Jawa, wanti-wanti. Tahu kata wanti-wanti? Peringatan keras, warning. Ayat 6. Terlalu sedikit. Tolong baca dulu, nanti saya terjemahkan pakai kalimat bebas. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu Yesus hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Padahal, nah saya lebih suka ganti kata padahal. Padahal siapa aku? Apa di surga? Yahweh Tuhan akan membuat siapa? Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah begini Roh Kudus mengajar saya untuk membaca ayat ini. Yesus, awas kamu, kalau kamu sudah sampai di dunia tetapi yang kamu kerjakan hanya seputaran untuk suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara saja. Bagiku Yesus, yang kamu kerjakan walaupun sambil jungkir balik itu terlalu sedikit. Ayo kita bongkar. Menurut saudara, siapa suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara itu? Anggota gereja. Apa? Orang percaya. Orang percaya yang sudah selamat. Lu ya atau tidak? Ayo kita bertobat. Saya tetap kepada tema siapa dan apa hamba Tuhan itu. Jangan bangga rekan-rekan gembala kalau di gedung gereja saudara di halaman depan ada papan nama besar dan tercatat sibuk saudara Minggu 3 kali, Senin 2 kali, Selasa sekali, Rebu, terus kegiatan Minggu ketemu Minggu. Jangan bangga, terlalu sedikit. Enggak, amin. Amin. Karena yang saudara urus yang sudah selamat itu tidak adil. Betul enggak kalimat ini? Tidak adil. Mari rekan-rekan gembala kita menghakimi diri kita sendiri. Minggu habis pelayanan 2 kali, 3 kali, 4 kali terserah. Senin istirahat sebentar, kalau ada yang telepon, pasti orang Kristen yang telepon. Selasa ada yang telepon rumah sakit, pasti jemaat. Loh betul loh. Itu yang Papa katakan terlalu sedikit bagi. Padahal yang memanggil kita dan mengurapi kita lalu mengutus kita disuruh apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang kekal itu sampai ke ujung bumi. Jadi ngerti sekarang apa dan siapa hamba Tuhan itu? Kalau ada orang cari saudara, maaf saya sibuk. Harusnya ditanya, sibuk dengan siapa? Kalau saudara menemukan sibuk hanya dengan yang sudah Kristen, maka penilaian surga terlalu sedikit.
Ayo kita bertobat. Ini yang Tuhan mau kita temui. Tanggal 27 Agustus bersama istri saya, kami masih ada di Washington DC. Hari itu di Washington DC ada acara besar, masih suasana 17 Agustus. Datang sekelompok anak-anak muda dari Jogja, tergabung dalam tim kesenian untuk acara. Nah, 27 Agustus malam itu kami diundang untuk makan malam dengan mereka. Tiba-tiba salah seorang Roh Kudus Muslim bicara sesuatu, dia kaget. Sejak hari itu terus tiap hari dia masih heran, sampai dia menganggap saya ini dukun atau paranormal. Kok bisa tahu hidupnya, masa kecilnya segala. Nah, karena saya cuma punya waktu hari, saya ke Jogja nanti bukan gereja yang undang, orang Muslim ini. Karena dia ingin tahu lebih jelas, kok ada Tuhan yang seperti ini. Saya bayangkan. Lukas 15 ayat 1. Ini ayat terakhir. Ini kita sambung sesi kedua. Nah, sesi kedua nggak ada istirahat, tapi boleh ke kamar kecil. Para pemungut cukai dan siapa? Orang-orang berdosa. Stop dulu. Dua kelompok orang ini di zaman itu boleh masuk ibadah ke bait suci tidak? Sama sekali. Bahkan dari jauh sudah ditolak. Tapi aneh, justru yang tertolak di sistem keagamaan, tapi diterima oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya sesuka menggunakan kata ini. Apa kata lain biasanya? Kulino. Bahasa Indonesia. Terbiasa, sering, rutin, ajeb, orang Jawa. Sering apa? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Mendengarkan apa? Yaitu tadi Yesaya 61. Mendengarkan kabar baik, mendengarkan penghiburan, mendengarkan berita kelepasan, dunia atau tidak, mendengarkan berita pengampunan keselamatan. Sejak saya mengerti ayat ini awal 80-an yang lalu, maka Lukas 15 ayat 1 saya jadikan dia hakim di hidup saya. Begini prosesnya. Dan ya, kalau dalam seminggu ini tidak ada orang berdosa yang mencari aku lewat kamu, dan ya, berarti kamu orang Farisi akhir zaman. Serius. Maka itu tiap akhir minggu saya ngecek siapa orang berdosa yang minggu ini pernah datang kepada cari Yesus lewat saya. Maka itu ketika kita berhamba Tuhan sibuknya hanya untuk ngurus yang sudah Kristen, suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara. Terlalu sedikit bagi Papa yang kita kerjakan. Catat ini. Pertanyaan, kapan terakhir kali ada orang berdosa di sekitar kita yang cari Yesus lewat kita? Bukan untuk di Kristen. Kalau saya pakai kalimat lain, pelacur, pengedar, preman, korak, penjahat di sekitar tempat kita tinggal, berani nggak ketemu kita cari Yesus? Mengapa orang-orang berdosa itu takut kalau ketemu orang beragama? Karena dihakimi, langsung dihakimi, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Ini bukan nyanyian saudara, tapi ikrar dan doa. Ya nadanya. Ku mau mengikuti, serius doa, kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi sekali dengan lebih jujur. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Keyboard lembut saja. Seandainya ada di antara kita yang bulan-bulan terakhir ini merasa kering, merasa loyo dalam pelayanan, merasa gak mantap lagi, bahkan kalau ada di antara kita yang ada hari terakhir goyah, mempertanyakan hamba Tuhan itu siapa. Dalam diskusi kami di mobil dari Surabaya ke Kediri tadi, 2 orang di antara kita pernah cerita bahwa di Kediri ada kejadian seorang yang sangat kelihatannya mengasihi Tuhan, aktif pelayanan, sekarang dia jadi ateis, bahkan maki-maki Tuhan karena kecewa dalam hidup. Ayo kita kejar kehendak-Nya. Dengan prinsip ini, Herman tolong tunjuk seorang hamba Tuhan, ibu gembala atau bapak, untuk berdoa buat sesi. Saudara, ayo kita periksa hati kita. Kapan terakhir kali ada orang berdosa datang kepada kita untuk mencari Yesus? Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.